Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah akuntansi biaya. Nah, sebelumnya YouTube saya sudah memberikan gambaran bagaimana sebuah produk itu diolah melalui beberapa departemen. Nah, kali ini yang akan saya ulas adalah harga pokok proses produk yang produknya diolah hanya satu departemen produksi. Nah, bagaimana karakteristiknya? Yang pertama, produknya adalah produk yang standar. Saya contohkan kemarin adalah produk paving. Produk paving itu produk standar karena dimanapun berada paving itu ya bentuknya seperti itu. Kemudian ukurannya, takarannya pasti juga sama. Kemudian produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Terus saya lanjutkan saja. Di sini bedanya antara proses dengan pesanan. Bagaimana cara ngumpulinnya? Kalau dari pesanan itu selesai pesanan selesai baru dibuat laporannya. Tapi ketika proses itu tidak perlu nunggu selesai. Yang penting pakai periode, mungkin bisa bulanan gitu. Perhitungan harga pokok persatuannya. Nah, ini berdasarkan periodenya kalau proses, tapi kalau pesanan ya selesai baru dihitung berapa per satuannya. Penggolongan biayanya, kalau pesanan itu dipisah, ada yang langsung dan tidak langsung biayanya. Tapi kalau proses itu tidak ada pembeda langsung dan tidak langsung. Unsurnya sekarang, unsur BOP-nya. Kalau yang pesanan, unsur BOP-nya ada ini, bahan penolong, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi lainnya selain bahan baku dan tenaga kerja. Nah, tapi kalau yang BOP-nya produksi selain bahan baku, penolong, dan tenaga kerja. Oke, produk yang akan perhitungannya nanti ada yang diolah satu departemen, ini satu departemen, kemudian ada yang diolah melalui lebih dari satu departemen, akan kita pelajari minggu depan. Dan hilang dalam proses, ini kita pecah lagi, hilangnya ada yang di awal dan hilangnya di akhir. Nah, itu masih minggu-minggu selanjutnya. Yang akan kita bahas kali ini nanti yang melalui satu departemen. Akan saya berikan contohnya. Di sini ada sebuah perusahaan namanya PT Risari Mendi. Biaya-biayanya sudah saya tentukan. Di sini ada bahan baku, penolong, tenaga kerja, BOP. Totalnya adalah 39 juta sekian. Dan diperhatikan angka ini nanti akan menjadi fokus Anda. Kemudian produk yang dihasilkannya ada yang sudah jadi senilai 2000 kilo dan yang masih dalam proses senilai 500 kilo. Kemudian ada yang perlu diperhatikan adalah tingkat penyelesaiannya. Bahan baku 100, penolong 100%, tenaga kerja 50 dan overhead pabrik 30. Kadang ada yang menyebutnya konversi. Biaya konversi merupakan gabungan dari tenaga kerja dan BOP. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, Anda akan menghitung harga pokok produk persatuan, di mana di sini Anda akan membuat tabel seperti ini. Nah, tabel yang perlu Anda buat adalah unsur biayanya, total biayanya, unit ekuivalensinya, biaya produk per satuan. Nah, pertama kali unsur biaya ada bahan baku dan kawan-kawan sampai overhead. Caranya Anda ambil dari soal. Nah, biayanya ini tinggal Anda masukkan ke dalam tabel. Kemudian untuk total biaya ini juga gampang, tinggal Anda ambil dari data yang di soal. 39.875.000 ya, kita cek. Nah, harus sama, tinggal kita ambil aja datanya. Yang perlu Anda perhatikan di sini adalah di unit ekuivalensi. Unit ekuivalensi itu ada rumus. Nah, saya buatkan rumusnya produk jadi, saya singkat aja, ditambah dengan prosentase tingkat penyelesaian dikalikan dengan produk dalam proses. Saya singkat aja. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita hitung produk jadinya dulu, kita lihat di soal berapa produk jadinya.
2000 kilo. Nah, kita masukkan ke sini rumus 2000. Nah, ditambah dengan persentase penyelesaiannya. Kita lihat bahan baku berapa tingkat penyelesaiannya? 100%. Kita masukkan ke sini 100% dikali dengan produk dalam proses. Kita lihat di soal berapa? 500 kilo. Ya, kita masukkan ke sini. Hasil akhirnya adalah 2000 ditambah dengan 100% kali 500. Itu kan ya sama, 500. Sehingga hasil akhirnya adalah 2500. Begitu juga dengan bahan penolong. Gampang aja. Berarti kan produk jadinya 2000 ditambah dengan prosentasenya bahan penolong. Kita cek berapa persen? 100%. Kita masukkan ke sini 100%. Saya kalikan dengan dalam prosesnya adalah 500. Sehingga hasilnya 2000 ditambah dengan 100% kali 500 ya 500 ya. Sehingga hasil akhirnya 2500. Begitu juga dengan yang di tenaga kerja. Berarti 2000 ditambah dengan, kita lihat tenaga kerja berapa persentasenya? 50%. Berarti saya tuliskan di sini 50% saya kali dengan 500 sama dengan 2000 ditambah dengan 50% kali 500 adalah 250, sehingga sama dengan 2250 gitu. Yang terakhir terkait dengan BOP-nya. Sekarang sama 2000 ditambah dengan prosentasenya BOP, kita cek ya. Berapa? 30%. Saya masukkan ke sini 30% kali 500. Sehingga hasil akhirnya adalah 2150. Nah, begitu caranya ya. Bisa diulang-ulang nanti videonya. Kemudian untuk biaya produk persatuannya, ini ada rumusnya adalah kolom 2 dibagi kolom 3. Kolom 2 itu ini. Dibagi kolom 3 itu ini. Berarti 5 juta dibagi dengan 2500, ketemunya adalah 2000 dan seterusnya sampai ke overhead. Sehingga kita totalkan, di sini saya kasih tanda merah, biaya produk persatuannya adalah 17.500. Ini tahap awal. Nah, tahap yang kedua, Anda akan menghitung berapa yang sudah jadi dan berapa yang masih dalam proses. Langkah pertama, harga produk jadinya adalah 2000, tadi 2000 kilo dikali dengan 17.500 adalah apa? Adalah ini. Nah, produk persatuannya 17.500 kita kalikan, mana tadi? 17.500 kita kalikan, ketemunya 35 juta. Ini produk jadi. Nah, sekarang untuk yang dalam prosesnya ya kita urai. Ada bahan baku, penolong, tenaga kerja, dan BOP. Ini juga ada rumusnya. Saya buat di sini rumusnya ya. Berarti persentase tingkat penyelesaian saya kalikan dengan produk dalam proses ya, dikali dengan harga per unit. Nah, caranya gimana? Persentase penyelesaiannya adalah 100%. Produk dalam prosesnya adalah 500 kilo. Harga per unitnya 2000. Saya ambil dari tabel 2000. Dan seterusnya sampai ke BOP. Dari bahan baku, penolong, tenaga kerja, BOP, saya jumlahkan, ketemunya adalah 4.875.000. Kemudian saya jumlahkan dengan produk jadinya 35 juta, totalnya adalah 39.875. Jadi untuk mengecek angka di sini harus sama dengan yang di sini. Nah, merah ya, 39, dan harus sama dengan yang ada di sini 39. Kalau tidak, berarti pekerjaan Anda salah. Tahap yang terakhir yang diminta adalah laporan biaya produksi. Ini tinggal Anda ambil data dari yang sebelum-sebelumnya. Data produksinya dimasukkan dalam proses. Kenapa 2.500? Karena yang sudah jadi 2.000 dan yang masih dalam proses 500.
sehingga totalnya 2.500. Nah, sekarang untuk beban biaya yang dibebankan ini juga dari data yang sebelumnya saya ambilkan dari sini aja. Dari sini. Nah, dari unsur biaya produksinya saya masukkan di sini. Total di sini juga saya ambil dari sini. Total biayanya. Untuk per kilonya juga saya ambilkan dari sini. Nah, jadi tinggal ngambil data aja, nggak usah ngitung di sini ya. Kemudian perhitungan biaya ini juga sama, tidak usah ngitung, saya ambilkan dari data yang sebelumnya ini. Ya, 39 juta sekian. Nah, ketemunya sama kan, 39 juta sekian harus sama dengan yang di sini, 39 juta sekian harus sama dengan yang di sini, dan harus sama dengan yang di soal. Oke, itu berarti sudah lengkap cara membuat laporan biaya produksi untuk harga pokok proses yang produknya diolah melalui satu departemen. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar yang diolah lebih dari satu departemen. Oke, sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Selamat mengerjakan tugas dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.